Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Sebelumnya, pada pagi hari ini apakah ada siswa yang tidak masuk? Alhamdulillah nihil semua ya anak-anak. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Tuhan sehingga kita dapat belajar bersama-sama. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Cukup. Nah, anak-anak, setelah minggu kemarin kita membahas teks beta, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks prosedur. Adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.1 dan 4.1. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita dapat yakni ada 4, silahkan dibaca sendiri. Dan Bapak akan mengambil penilaian dengan beberapa teknik, yakni observasi, tes tertulis, dan ujian praktik. Nah, nantinya di ujian praktik tersebut, Bapak akan mengambil nilai portofolio untuk kalian. Nah, Bapak juga mempunyai satu kata mutiara, yakni saya belum gagal, saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil. Maksud dari Thomas Alva Edison dalam kata tersebut adalah kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh mengenal kata menyerah dalam mencapai tujuan yang telah kita tentukan. Jadi bayangkan saja jika Thomas Alva Edison menyerah, pasti kita tidak akan merasakan nikmatnya penerangan lampu pada malam hari. Jadi kita tidak boleh menyerah dalam mencapai tujuan yang telah kita tentukan anak-anak. Adapun tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, yakni adalah penyampaian materi, diskusi, presentasi, penugasan, dan pengumpulan tugas. Nah, sampai sini ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang apa itu teks prosedur? Silakan angkat tangan. Baik, terima kasih Mbak Clara, bahwasanya memang benar teks prosedur itu hampir mirip dengan tutorial di YouTube. Hanya saja teks prosedur berwujud tekstual, sementara tutorial di YouTube berwujud audio visual. Terima kasih Mbak Clara. Nah, buat teman-teman yang lain juga bisa seperti Mbak Clara yang sering menyampaikan tanggapannya, nanti akan Bapak beri reward khusus buat kalian. Oke, lanjut. Nah, ada yang ingin membantu Bapak membacakan materi? Oke, Mas Furkon silakan. Terima kasih Mas Furkon. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan. Adapun manfaatnya juga dapat mengetahui langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan. Terima kasih. Nah, adapun struktur dari teks prosedur, ada yang juga ingin membantu Bapak membacakan materi? Ya, silahkan Mbak Siti. Ya, jadi benar, struktur teks prosedur ada 3, yakni tujuan, materi, dan langkah-langkah. Adapun jenis-jenis teks prosedur, yakni teks prosedur sederhana yang berisi 2-4 langkah saja dalam melakukannya, teks prosedur kompleks yang lebih kompleks lagi, yang lebih detail daripada teks prosedur sederhana, dan teks prosedur protokol, yakni dapat berubah-ubah dan tidak harus runtut dalam penyampaiannya. Adapun kaidah dari teks prosedur, ada yang ingin membantu Bapak membaca materi? Ya, silahkan Mas Tony. Ya, terima kasih Mas Tony. Ada kalimat imperatif, deklaratif, integratif, dan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal di sini berarti kronologis waktu. Seperti dapat diketahui dalam contoh tersebut dijelaskan bahwa setelah ini, kemudian itu, lalu setelah itu, kemudian selanjutnya. Nah, tersebut merupakan bentuk dari konjungsi temporal. Adapun kaidah prosedur, teks prosedur yang lainnya yakni adalah verba material, tingkah laku, partisipan manusia, dan bilangan penanda. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih Mas Robi. Bahwasanya memang hampir sama antara verba material tingkah laku dengan kalimat imperatif. Namun, yang membedakan antara verba material dengan kalimat imperatif adalah pada implementasinya. Kita bisa lihat bahwa dalam verba material terdapat air dan masukkan air ke dalam wadah. Nah, tersebut menunjukkan bahwa air dan wadah berupa materi, sedangkan tunggu 5 menit tunggu sampai matang merupakan tingkah laku, yakni menunggu. Sedangkan pada kalimat imperatif tidak terlalu dijelaskan. Nah, ini kurang lebih seperti penjelasan lebih lanjutnya seperti itu, Mas. Adapun bilangan penanda, yakni adalah urutan langkah-langkah dari 1, 2, 3, yakni misalnya ini adalah prosedur memasak mie instan, yakni pertama adalah didihkan air, kedua
masukkan mie ke dalam wadah, dan ketiga, tunggu hingga matang. Nah, 1, 2, 3 tersebut merupakan bilangan penanda dari teks prosedur. Nah, Bapak sudah beri contoh teks prosedur yang yaitu membuat wedang jahe jeruk serai. Nah, di dalam teks prosedur tersebut ada bahan-bahan, alat, dan cara membuatnya. Silakan kalian bisa mencermati kalimat imperatif maupun verba material dan verba tingkah laku dalam contoh teks prosedur tersebut. Teks prosedur selanjutnya yakni apa saja yang harus kita lakukan di rumah saat masa pandemi COVID-19. Silakan kalian juga dapat mencermatinya. Nah, tidak terasa kita berlanjut pada sesi diskusi anak-anak. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan presensi. Nah, Bapak sudah membagi kelompok menjadi 8 kelompok. Setiap kelompok berisi 3 orang anak. Nah, Bapak sudah memilih ketua tim masing-masing kelompok. Yang sudah ada tanda kunyitnya tersebut merupakan ketua tim. Silakan bagi siswa yang memiliki nomor presensi tersebut untuk mengkoordinasi kelompoknya agar memulai jalannya diskusi dan analisis. Adapun tugas dari Bapak yakni kalian menganalisis contoh dari teks prosedur yang telah Bapak berikan setiap kelompok, lalu kalian berdiskusi dan menemukan hasilnya secara bersama-sama, lalu kemudian kalian berpresentasi. Bapak beri kalian waktu sekitar 20 menit. Nah, tak terasa sudah 20 menit, saatnya untuk unjuk gigi. Nanti kalian mempresentasikan apa saja yang kalian temukan dan sampaikan temuan-temuan kalian, dan silakan angkat tangan untuk kelompok lain kepada kelompok penyaji agar diskusi bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Tidak terasa sudah 8 kelompok yang telah berprestasi. Selanjutnya, Bapak mempunyai penugasan buat kalian. Silakan buka LKPD kalian halaman 45. Nah, di situ ada soal-soal yang berisi tentang bahasan teks prosedur. Silakan kalian kerjakan, dan itu dikumpulkan nanti setelah jam istirahat ya anak-anak. Dan Bapak juga mempunyai satu tugas portofolio buat kalian, yakni silakan buat teks prosedur dan kemudian buat video lalu mengunggahnya ke YouTube. Nanti linknya dapat dikirimkan ke ketua kelas, dan Mas Furkon sebagai ketua kelas dapat mengirimkannya kembali ke saya untuk saya nilai sebagai tugas portofolio kalian. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin merefresh pikiran-pikiran kalian, merefresh ingatan kalian tentang apa itu teks prosedur. Silakan, ada yang ingin menjawab? Ya, Mbak Rani, terima kasih. Ya, memang benar bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau langkah-langkah melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya, apa saja sih struktur dari teks prosedur? Silahkan angkat tangan teman-teman. Ya, Mbak Clara, silahkan. Ya, benar. Struktur teks prosedur ada 3, yakni tujuan, materi, dan langkah-langkah. Mbak Clara memang hebat sekali. Dari tadi sudah aktif dalam menjawab pertanyaan dan menyampaikan gagasan-gagasannya. Terima kasih Mbak Clara. Nanti akan ada reward khusus buat Mbak. Mantap. 2 jempol pokoknya buat Mbak Clara. Dan yang terakhir, apa itu konjungsi temporal? Mbak Clara lagi, silahkan Mbak Clara. Nah, benar, konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berisi kronologis waktu atau berisi kronologis kejadian waktu. Ya, ini contoh-contohnya seperti sesudah, selanjutnya, sebelum itu, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah kita sudah menempuh pembelajaran teks prosedur pada pagi hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk mengumpulkan tugas-tugasnya masing-masing, dan karena situasi sedang pandemi saat ini, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni 3M, yaitu menguras, yakni maksud Bapak 3M, yakni memakai masker, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.